Selamat siang teman-teman, perkenalkan saya Alfi, tutor dari LKP Ayurveda Salatiga. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi kewirausahaan secara daring melalui Zoom meeting. Selamat siang peserta didik dari LKP Ayurveda Salatiga. Kita cek sound dulu, monggo dibuka suaranya, di unmute dulu. Sudah terdengar atau belum? Bisa juga dituliskan di kolom chat. Mas Aziz, Mbak Hani, sudah terdengar? Terdengar. Oke. Mbak Hani, dinyalakan videonya kalau bisa. Buat dokumentasi. Mas Yoga, sudah ready ya? Oke. Alhamdulillah sehat, sukses selalu. Siang ini kita bisa bertemu meskipun lewat online, tidak secara langsung tatap muka. Semoga lancar. Apabila diperlukan, ketemu sinyalnya dicancang, nggih Mas, Mbak. Untuk materi hari ini adalah kewirausahaan. Sesudah jenengan mengikuti pelatihan SPA di LKP Ayurveda. Mohon izin untuk share materi hari ini. Sebentar. Sudah nampak di layar masing-masing? Ya, Bu. Ya, oke. Materi kita adalah kewirausahaan SPA. Sudah 3 bulan kita kemarin mengikuti pelatihan SPA tekniknya. Nah, sekarang bagaimana cara mengembangkan, cara berwirausaha, berbisnis di bidang SPA. Topik yang akan kita bahas adalah tujuannya apa dulu, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kemudian, apa sih bisnis itu? Bagaimana, apakah diperlukan kita merubah mindset kita, sistem yang selama ini berjalan, serta cara memulai usaha, khususnya di keterampilan SPA. Oke. Slide berikutnya yaitu kompetensi dasar. Diharapkan jenengan yang sudah mengikuti pelatihan menjadi SPA terapis yang profesional, berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan sistemik. Jadi kerjanya ada sistemnya, tanpa arahan. Jadi jelas tujuannya. Kemudian dari materi ini diharapkan juga bahwa lulusan pelatihan SPA akan menjadi wirausahawan yang berbasis ilmu pengetahuan dengan modal bisnis yang satu, punya minat dan kemauan serta mampu menjadi wirausaha. Jenengan juga semuanya termotivasi untuk mendirikan usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Memahami teknik untuk mendirikan usaha,
cara membaca peluang, dan menjalankan usaha secara profesional. Yang terakhir adalah merancang rencana kewirausahaan yang akan dilaksanakan ke depannya. Itu tujuannya. Dari tadi kita ngomongin tentang bisnis. Bisnis itu apa sih? Nah, kita berpikir sama-sama. B itu berbasis ilmu. I-nya adalah inovatif. Kemudian jenengan dalam melaksanakan usaha juga memerlukan strategi. Niat yang kuat, kemampuan IT, informasi dan teknologi pasti dibutuhkan. Karena di awal bisnis nanti akan ditentukan kita mau jalan online atau offline. Maksudnya di pemasarannya. Kalau spa-nya kan otomatis offline ya, harus bertemu. Nggak mungkin dong mijitnya pakai mijit keyboard. Itu. Kemudian pastinya adalah komunikasi yang efektif. Profesional tadi berarti jenengan itu supel. Tuh, itu dari segi bisnisnya. Kemudian, nah ini juga untuk merubah mindset kita, apa yang akan Anda lakukan setelah menyelesaikan pelatihan spa di LKP Ayurveda? Apakah mencari pekerjaan, menjadi wirausaha, atau menjadi karyawan? Mas Aziz atau Mbak siapa ini, Mbak Hani? Kira-kira pilih A, B, atau C? Yang B. Mas Aziz pengennya wirausahawan. Ya. Coba. Pengennya yang mana nih? Mbak Hani? Wirausaha. Oke. Kita beralih ke slide berikutnya. Kenapa kok Dioncai ya? Mas Aziz kenapa kok pengen jadi wirausahawan, Mas? Ingin lebih mandiri, Bu. Gimana? Ya, lebih mandiri aja. Oke. Nggak jam kerjanya nggak tergantung. Tidak terikat jam kerjanya. Ya. Oke, bisa jadi bos untuk diri sendiri berarti, nggih? Ya. Oke. Nah, ini sistem selama ini menurut Max Ganter dari Amerika, sistem pendidikan di Amerika adalah menyiapkan guru. Rata-rata pendidikan formal sekarang sesudah S2 pengennya dosen misalnya. Sesudah SMK kerja. Karena kita masih terpaku pada ini, pendidikan untuk menyiapkan sektor industri. Demikian. Padahal industri sekarang mulai kolaps. Kita tahu sendiri, mulai ada era 4.0 yang lebih ke IT. Semua pekerjaan akan lebih banyak digantikan oleh robot. Tapi kalau mijet bisa nggak kira-kira digantikan oleh robot? Spa-nya. Gimana? Tergantikankah untuk spa? Nah, itu juga jadi peluang tersendiri. Kemudian jumlah pengangguran adalah kaum intelek yang menyandang gelar. Banyak S1, S2, S3 yang nganggur karena kolaps tadi. Ada lagi fakta yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian, lulusan kursus kesulitan untuk memulai wirausaha. Karena pola pendidikan kita memang rata-rata menyiapkan, kalau enggak PNS, siap ini pekerja swasta. Gitu. Sehingga orang tua tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan berwirausaha. Nah, di sini kesempatan jenengan dengan peluang tadi. Pada saat pelatihan spa yang tidak mungkin digantikan oleh robot, nggak mungkin robotnya mijiti soalnya.
perkembangan yang terbaru, robot Sophia itu baru bisa ngomong, baru luwes dalam berdiri, duduk, itu baru di situ. Belum ke pelayanan yang lain. Ini peluangnya di sini. Nah, kenapa jenengan semua perlu berwirausaha? Satu, benar katanya Mas Aziz ya, mampu menatap masa depan yang lebih baik. Mandiri tadi. Paling enggak menjadi bos untuk diri sendiri. Bahkan kalau bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Jenengan tidak harus ngantor tiap hari seperti pegawai swasta atau yang di pabrik atau PNS mungkin. Kalau mau mijet ya udah, mau spa ya langsung aja. Kan gitu. Tanpa terikat dengan jam kerja. Yang diperlukan adalah mengubah pola pikir. Dengan mengikuti pelatihan, jenengan diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan karena sudah terampil. Tidak perlu takut rugi atau bangkrut. Setahu saya di pelatihan itu disangoni ya alat bahan. Sudah ada modal dulu pertama. Itu. Ya. Kemudian nggak perlu minder dan khawatir dengan masa depan yang tidak pasti. Insya Allah rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Itu. Jangan merasa bingung dari mana memulai usaha. Yang penting jenengan sudah mampu dulu, lulus TUK, pegang sertifikat, siap untuk melakukan spa, tidak berhenti di inovasi, karena spa juga macam-macam ya. Ada yang hair spa, ada yang body spa, ada yang pakai media batu kalau nggak salah. Nah, itu bisa dikembangkan ke yang lain, bambu bisa. Nah,